Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hidayanti, saya mahasiswa IAIDU Asahan, Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya diberi 4 pertanyaan untuk hasil UAS saya. Yang pertama, pertanyaan yaitu adalah sebutkan dan jelaskan bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Apa saja sih hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999? Baiklah, di sini akan kita bahas. Yang pertama ada hak untuk hidup, terdapat dalam pasal 9. Hak untuk hidup termaktub dalam pasal 9 UU nomor 39 tahun 1999. Hak untuk hidup ini dimulai ketika kamu dilahirkan ke dunia. Yang kedua yaitu hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, terdapat dalam pasal 10. Sudah menjadi sebuah siklus dalam kehidupan di mana seseorang pada suatu saat akan menemukan jodohnya lalu melanjutkan garis keturunannya. Yang ketiga ada hak mengembangkan diri, terdapat dalam pasal 11. Sebagaimana seorang manusia, kita mempunyai hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Siapapun berhak mengembangkan dirinya. Ilmu tidak memandang umur, baik anak kecil hingga orang tua. Yang keempat, hak memperoleh keadilan, terdapat dalam pasal 7. Dalam suatu proses pengadilan, terdapat beberapa hak yang harus ditaati seperti hak perlindungan bagi saksi dan korban, dan hak seorang narapidana untuk bebas dari hukuman setelah masa tahanannya habis. Selain itu, seorang narapidana dalam penjara juga mempunyai hak keadilan untuk diperlakukan dengan baik, diberikan bimbingan untuk menjadi orang yang lebih baik. Aturan ini tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kelima ada hak atas kebebasan pribadi, terdapat dalam pasal 20. Pasal 20 mencakup kebebasan pribadi seperti kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa ada faktor paksaan dari orang lain atau siapapun. Yang keenam, ada hak atas rasa aman, terdapat dalam pasal 28. Hak atas rasa aman sesuai dengan pasal 28 meliputi hak atas perlindungan bagi pribadi maupun keluarga dan juga memberikan rasa aman terhadap diri sendiri. Yang ketujuh ada hak atas kesejahteraan, terdapat dalam pasal 36. Kesejahteraan dalam pasal 36 adalah hak untuk mendapatkan ganti kerugian ketika membeli suatu barang dan dianggap tidak sesuai dengan yang diinginkan. Lalu, hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak agar dapat terlindungi dari panas matahari dan dinginnya hujan. Yang kedelapan ada hak turut serta dalam pemerintahan, terdapat dalam pasal 43. Hak turut serta dalam hal ini adalah ketika sedang terjadi pemilihan umum di tempat kamu, maka semua orang mempunyai hak untuk memilih kandidat berdasarkan yang mereka inginkan. Tidak boleh ada paksaan ataupun kecurangan dalam pemilihan tersebut karena sudah menjadi hak bagi setiap masyarakat mempunyai hak untuk memilih secara pribadi. Selanjutnya, yang kesembilan ada hak wanita, terdapat dalam pasal 45. Pasti kita pernah mendengar kisah sejarah mengenai Ibu Kartini yang berjuang untuk memperjuangkan emansipasi wanita agar dapat sederajat dengan pria. Lalu ada yang ke-10 hak anak, terdapat dalam pasal 52. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan seorang anak mempunyai hak untuk disayang, dituntun untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan ilmu pengetahuan dan mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang kedua.
Jelaskan sejarah HAM di dunia dan berikan pendapat saudara terhadap peristiwa pelanggaran HAM di dunia. Sejarah perkembangan HAM di dunia. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Dan pendapat saya tentang peristiwa pelanggaran HAM di dunia. Jika ada seseorang yang melanggar HAM di dunia, dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, jika seseorang tersebut sudah dinamakan melanggar HAM, maka seseorang tersebut harus dihukum dengan tindakan yang telah dia buat sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dari pihak pemerintah itu harus menyikapi peristiwa tersebut dengan adil, tidak adanya pihak milih-memilih antara satu dan yang lainnya. Baiklah, pertanyaan yang ketiga yaitu tuliskan ayat dan arti serta tafsir. Yang A, hak persamaan dan kebebasan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Tafsir Quran Surah Al-Isra ayat 70. Dan sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam akal pikiran. Bersujudnya para malaikat terhadap kakek mereka, serta kemuliaan lainnya. Dan kami telah menundukkan segala sarana yang mengangkut mereka di daratan berupa hewan tunggangan dan alat transportasi, serta menundukkan sarana yang mengangkut mereka di lautan berupa kapal-kapal, dan kami beri mereka rezeki berupa makanan, minuman, dan pernikahan yang baik-baik dan sebagainya. Dan kami juga lebihkan mereka di atas banyak makhluk ciptaan kami dengan kelebihan yang besar lagi sempurna. Sebab itu mereka wajib bersyukur atas nikmat-nikmat Allah ini. Yang B, hak hidup Quran Surah Al-Ma'idah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni wasinna bisinni wal juruha kisos faman tasaddaqa bih fahuwa kafaratullah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat, bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penembus dosa baginya.
Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Tafsir Quran Surah Al-Ma'idah ayat 45. Kami telah membuat ketentuan hukum bagi orang-orang di dalam kitab suci Taurat, bahwasanya siapa saja yang membunuh seseorang secara sengaja tanpa hak, ia harus dihukum mati. Siapa saja yang mencongkel mata seseorang secara sengaja, ia harus dicongkel matanya. Siapa saja yang mematahkan hidung seseorang secara sengaja, ia harus dipatahkan hidungnya. Siapa yang memotong telinga seseorang secara sengaja, ia harus dipotong telinganya. Dan siapa yang menanggalkan gigi seseorang secara sengaja, ia harus ditanggalkan giginya. Dan kami tetapkan bagi mereka bahwa setiap orang melukai seseorang, ia harus dihukum dengan hukuman yang sama dengan kejahatannya. Barang siapa yang memaafkan si pelaku kejahatan, maka kata maaf itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya, karena ia telah memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Dan barang siapa yang tidak mau menggunakan ketentuan hukum yang telah diturunkan oleh Allah dalam konteks kisos dan lain-lain, ia telah melanggar aturan Allah. Yang C. Hak berkeluarga. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'zabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minu khairum min musyrikin walau a'zabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni wa yubayyinu ayati linnasi la'allahum yatazakkarun. Artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak dan mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Janganlah kalian, wahai orang-orang mukmin, menikah dengan wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman kepada Allah semata dan memeluk agama Islam. Sungguh wanita budak belian yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya lebih baik untuk dinikahi daripada wanita merdeka yang menyembah berhala, walaupun kecantikan dan kekayaannya memikat hati kalian. Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita muslimah dengan laki-laki musyrik. Sungguh laki-laki budak belian yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya lebih baik untuk dinikahkan daripada laki-laki musyrik, walaupun dirinya memikat hati kalian. Orang-orang musyrik itu, baik laki-laki maupun wanita, akan mengajak kepada sesuatu yang menyebabkan masuk neraka dengan ucapan dan perbuatan mereka, sedangkan Allah mengajak kepada amal-amal soleh yang menyebabkan masuk surga dan mendapat ampunan atas dosa-dosa dengan izin dan kemurahannya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia bahwa mereka mengambil pelajaran melalui petunjuk-petunjuknya kemudian mengamalkannya. Yang D. Hak mendapatkan pendidikan. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minu liyanfiru kaffat
falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafakkahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Tafsir Quran Surah At-Taubah ayat 122. Tidak semestinya orang-orang mukmin itu berangkat semua ke medan perang, karena mereka bisa ditumpas habis apabila musuh mereka berhasil mengalahkan mereka. Semestinya sebagian dari mereka pergi ke medan jihad, dan sisanya tinggal di rumah untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperdalam ilmu agama melalui ayat-ayat Al-Quran dan ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mereka dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bisa mengajarkan ilmu yang telah mereka pelajari kepada kaum mereka setelah kembali ke rumah mereka, agar mereka dapat menghindari azab dan hukuman Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hal ini terkait dengan pasukan-pasukan yang dikirim oleh Rasulullah ke berbagai daerah dan beranggotakan sejumlah sahabat pilihan. Yang hak kebebasan dalam beragama. Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tafsir Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Surat ini adalah surat yang menyatakan pembebasan diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, dan surat ini memerintahkan untuk membersihkan diri dengan sebersih-bersihnya dari segala untuk kemusyrikan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah hai orang-orang kafir, adalah untuk mencakup semua orang kafir yang ada di muka bumi ini. Tetapi lawan bicara dalam ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Menurut suatu pendapat, di antara kebodohan mereka ialah mereka pernah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka pun akan menyembah sesembahannya selama 1 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini dan memerintahkan kepada Rasulnya dalam surat ini agar memutuskan hubungan dengan agama mereka secara keseluruhan. Baiklah, pertanyaan yang keempat, jelaskan pengertian HAM menurut paham liberal, komunis, dan Pancasila. Menurut saudara, bagaimana Islam memandang tentang perlindungan tentang HAM? Baiklah, di sini saya akan menjawab hak asasi manusia menurut paham liberal. Menurut paham liberal, HAM adalah manusia mempunyai kesempatan yang sama di dalam segala bidang kehidupan, mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapat. Selanjutnya, pengertian HAM menurut paham komunis. HAM menurut komunis adalah suatu pergeseran dari nilai murni ideologi komunisme yang telah banyak dipengaruhi oleh ideologi liberalisme.
karena komunisme adalah ideologi yang identik dengan ateis atau tidak mengakui adanya Tuhan. Selanjutnya, HAM menurut pandangan paham Pancasila. Hak asasi manusia menurut Pancasila adalah memandang bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan akal, budi, dan nurani untuk dapat membedakan hal baik dan buruk yang kemudian menjadi pembimbing dan pengarah perilaku manusia. HAM dalam nilai dasar Pancasila tidak saja berisi kebebasan dasar tetapi juga berisi kewajiban dasar yang melekat secara kodrati. Hak dan kewajiban asasi ini tidak dapat diingkari dan menjadi dasar berbangsa dan bernegara. Maka nampak sekali bahwa konsep hak asasi yang berlaku di Indonesia adalah penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila. Selanjutnya, bagaimana Islam memandang tentang perlindungan HAM? Hak asasi HAM dalam Islam tentang perlindungan HAM adalah pada dasarnya semua rasul dan nabi Allah adalah pejuang-pejuang penegak hak asasi manusia yang paling gigih. Mereka tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan dan hak-hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam kitab-kitab suci seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, akan tetapi sekaligus memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.